Memilah informasi keagamaan. idntimes.com per 8 Mei 2025 merilis opini yang ditulis oleh Rizal Kalam yang merajuk, "Kenapa Indonesia mudah percaya pada hal yang dikaitkan agama?" Artikel ini hendak menegaskan beberapa hal penting, antara lain pertama, Indonesia adalah negara religius dengan masyarakat yang mudah menerima informasi berbalut agama tanpa kritis. Kedua, rendahnya literasi kritis dan ketergantungan pada figur otoritas keagamaan memperparah fenomena ini. Ketiga, politik media memengaruhi mudahnya masyarakat percaya pada narasi agama. Memang benar religiusitas masyarakat Indonesia dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif, tetapi acap kali tidak berbanding lurus dengan rasionalitas dalam pemahaman keagamaan. Masyarakat Muslim di negeri ini begitu saja menerima berbagai informasi keagamaan berdasarkan keyakinan tanpa mampu memilah secara rasional atau taken for granted. Akibatnya, informasi apapun itu jika dibalut dengan embel-embel agama syar'i, lantas diterima mentah-mentah. Ini juga diperparah oleh otoritas keagamaan yang cukup kuat pengaruhnya. Tokoh agama lebih dipercaya ketimbang informasi yang datang dari pakar dan ilmuwan sekalipun. Inilah sebenarnya pintu masuk yang lempeng bagi merebaknya hoaks dan manipulasi yang dibalut dengan narasi keagamaan. Apalagi menggunakan dalil-dalil tertentu. Ini diandaikan sebagai matinya kepakaran. Meminjam istilah Tom Nicholas, pakar-pakar agama tidak lagi dipandang sebagai rujukan, digantikan oleh orang-orang yang merasa sebagai tokoh agama. Di samping itu, banyak yang belum terbiasa untuk menganalisis informasi secara objektif, terutama jika informasi tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai religius. Mereka lebih cenderung menerima informasi secara mentah tanpa melakukan verifikasi atau membandingkannya dengan sumber lain. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip dasar ilmu pengetahuan dan metode berpikir kritis juga memperburuk keadaan. Masyarakat yang tidak memiliki kebiasaan membaca dan mencari tahu lebih dalam akan lebih mudah dipengaruhi oleh narasi yang dikemas secara emosional, apalagi jika narasi tersebut menyentuh aspek spiritual yang personal. Media sosial dan fenomena maraknya ustaz instan juga turut memberi andil bagi masyarakat Muslim yang begitu mudah mempercayai segala hal yang dikaitkan dengan agama. Di era digital, informasi tersebar dengan cepat, terutama melalui media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar memiliki validitas yang jelas. Banyak orang yang mengaku sebagai ustaz atau pendakwah, tetapi tidak memiliki latar belakang keilmuan yang kuat. Mereka seringkali menyampaikan ajaran agama dengan sudut pandang yang bias atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini diperparah dengan algoritma media sosial yang cenderung memperkuat opini yang sudah dimiliki seseorang. Akibatnya masyarakat hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinannya, tanpa mempertimbangkan perspektif lain. Hal ini menciptakan gelembung informasi yang semakin memperkuat kecenderungan untuk menerima narasi agama tanpa kritik. Terakhir, agama seringkali digunakan sebagai alat politik untuk menarik simpati masyarakat. Banyak politisi atau kelompok tertentu yang membalut kepentingannya dengan narasi keagamaan agar lebih mudah diterima oleh publik. Mereka memanfaatkan sentimen keagamaan untuk membangun dukungan, meskipun sebenarnya kebijakan atau tindakan mereka tidak selalu selaras dengan nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Fenomena ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara ajaran agama yang murni dan kepentingan politik dan sebagainya. Narasi di atas merupakan fenomena gunung es yang sulit dicairkan dalam diskursus keagamaan kita akhir-akhir ini. Kita disesaki oleh ragam permasalahan keagamaan yang seperti benang kusut, sulit diurai ujung dan pangkal masalahnya. Keterlanjuran semacam ini justru dapat menjadi bahaya laten yang secara diam-diam dan bahkan nyata adanya dapat menjurus kepada polarisasi sosial keagamaan yang semakin tajam.
Maka tidak mengherankan ada kesangsian soal toleransi dan moderasi beragama yang beberapa waktu terakhir digunakan oleh berbagai pihak. Kita sedang berada di tepi jurang kehancuran sebuah bangsa. Jika permasalahan tersebut tidak segera diantisipasi sejak dini dan berupaya menumbuhkan kesadaran di kalangan pemeluk agama, khususnya Islam, bahwa publik sosial keagamaan kita tidak sedang baik-baik saja. Dalam kondisi semacam ini, pemangku kepentingan dan elit-elit agama yang diakui kredibilitasnya perlu mendorong terciptanya sebuah iklim keagamaan yang tidak saja mementingkan aspek religiositas, tapi juga mendorong penguatan literasi keagamaan di kalangan masyarakat Muslim tanah air. Saatnya memilah. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menghadapi maraknya sampah digital yang mencemari ruang publik. Ia menyebut fenomena ini sebagai ancaman terhadap pemikiran dan perilaku masyarakat yang kini banyak dibentuk oleh algoritma digital. Karena yang diserang sekarang itu adalah pemikiran dan perilaku masyarakat, terutama oleh yang disebut digital colonialism atau kolonialisme digital. Algoritma itu mengarahkan perilaku kita, kata Komarudin saat ditemui awak media di kantor Dewan Pers Jakarta Rabu 14 Mei 2025. Menurutnya kini masyarakat melihat dunia berdasarkan apa yang ditampilkan oleh gawai masing-masing. Informasi yang muncul seringkali belum tentu benar, namun tetap dikonsumsi tanpa verifikasi. Handphone buka YouTube, buka apa keluar semua, padahal kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, otentik atau hoax, ungkap Ketua Dewan Pers itu. Lebih jauh, Komarudin mengakui untuk menyelesaikan persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Dewan Pers, tetapi juga perlu melibatkan wartawan, guru, kementerian, serta platform media sosial itu sendiri. Perlu kerjasama untuk mendidik masyarakat, tapi juga membersihkan pikiran-pikiran dan sampah yang mengganggu komunikasi wacana kita. Banyak sekali sekarang, tandas akademisi senior itu. Pernyataan Profesor Komarudin Hidayat itu sebenarnya sedang membuka kotak Pandora permasalahan dunia digital yang sesungguhnya memberi efek yang tidak kecil bagi kehidupan kita. Memang kita bergembira dengan keberadaan berbagai platform media digital yang memudahkan segala aktivitas manusia di ruang digital. Tetapi seringkali tidak disadari efeknya justru lebih besar. Dan bahkan dapat merusak tatanan sosial dan mengaburkan cita-cita besar bangsa ini. Fenomena ini diandaikan sebagai butterfly effect. Teori kupu-kupu ini yang pertama kali digunakan oleh Edward Lorenz, seorang ahli matematika, mengendalikan seekor kupu-kupu dapat menimbulkan badai tornado. Sebuah kejadian yang dianggap kecil dapat menimbulkan akibat besar. Bukan saja saat ini tetapi juga di masa depan. Pembelajaran penting yang dapat kita ambil dari teori ini antara lain, sekecil apapun tindakan kita hari ini tentu akan berdampak besar di masa depan. Seperti halnya jagat digital saat ini yang dipandang oleh banyak pihak memiliki keuntungan besar, tetapi mereka lupa dampak negatifnya bagi kehidupan hari ini maupun di masa mendatang. Kita bisa saja berdalih bahwa platform media digital telah menyediakan berbagai informasi keagamaan, entah benar atau salah, tetapi kita mungkin lupa satu hal, bahwa banjir informasi itu akan berdampak besar bagi wacana keagamaan kita. Apalagi jika masyarakat kita tidak mampu berpikir kritis dan memilah mana informasi akurat dan tidak, mana informasi keagamaan dan otoritas keagamaan yang kredibilitasnya tidak perlu diragukan atau informasi dari ustaz-ustaz dadakan itu. Memilah informasi keagamaan atau yang bisa disebut dengan saring sebelum sharing menjadi mutlak dilakukan saat ini. Ini dapat menghindarkan masyarakat muslim terjebak ke dalam apa yang disebut sebagai ilusi keagamaan dan emosi keagamaan. Jika semua informasi keagamaan tidak dipilah dengan baik dan bijak, akibatnya narasi-narasi keagamaan yang provokatif ini bisa dengan mudah memasuki relung-relung keluarga dan memengaruhi praktik keagamaan kita. Semua informasi itu harus ditabayun agar menjadi efek positif bagi kehidupan keagamaan kita. Hai orang-orang yang beriman,
Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat di atas jelas sekali melarang sekeras-kerasnya untuk tidak mudah percaya kepada berita yang dibawa oleh orang fasik karena dapat berdampak buruk bagi suatu kaum. Janganlah sebuah perkara langsung dipercaya atau ditolak. Sebaiknya diselidiki dahulu kebenarannya. Tulis Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamkah dalam tafsir Al-Azharnya. Wallahu alam bishawab.